Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Lasya Agustina akan menjelaskan mengenai materi pengantar dasar matematika bagian fungsi inverse. Yang pertama, dari definisi fungsi pada minggu lalu, yaitu adalah suatu pemetaan yang memasangkan setiap anggota himpunan domain dengan tepat satu pada anggota himpunan kodomain. Nah, di sini untuk fungsi inverse sendiri, dari himpunan A dan himpunan B yang merupakan korespondensi atau pemasangan satu-satu, di mana pada diagram panah di depan atau di slide ini, ada fungsi F memetakan himpunan di sebelah kiri, yaitu variabel X, ke himpunan di sebelah kanan atau variabel Y. Sedangkan fungsi sebaliknya, yaitu fungsi F inverse, memetakan atau memasangkan dari himpunan sebelah kanan atau fungsi Y, atau diagram Y, ke diagram sebelah kiri atau fungsi X. Sehingga fungsi F di sana dikatakan memetakan X ke Y ditulis Y sama dengan Fx, dan fungsi F inverse memetakan Y ke X ditulis X sama dengan F inverse Y. Jadi, fungsi Fx sama dengan Y, dan fungsi F inverse Y sama dengan X. Adapun langkah-langkah untuk menentukan fungsi inverse dari Y sama dengan Fx adalah yang pertama, ganti fungsi Fx dengan variabel Y. Yang kedua, nyatakan X dalam Y atau X sebagai fungsi dari Y. Jadi jika langkah pertama sudah diperoleh, yaitu ganti Fx dengan Y, lalu berikutnya tukar posisi Y dengan X, yang tadinya Y sama dengan menjadi X sama dengan, seperti itu. Langkah ketiga, setelah diperoleh X sama dengan, gantilah dengan F inverse X, dan gantilah Y dengan variabel semula, yaitu variabel X. Yang kedua, adapun sifat-sifat pada fungsi inverse, yang pertama, F inverse diinverskan kembali, itu akan sama dengan fungsi F. Dan yang kedua, F OG diinverskan akan sama dengan G inverse, komposisi F inverse. Lihat penggunaan tanda kurung di sana ya. Jadi kalau ada dalam kurung fungsi komposisi yang diinverskan, jika dibuka kurungnya itu adalah kebalikannya daripada fungsi yang diinverskan. Lalu yang C, beberapa konsep dalam menentukan fungsi inverse. Yang pertama, Fx sama dengan Ax plus B, maka fungsi inversenya adalah X min B per A. Yang kedua, Fx sama dengan Ax plus B per Cx plus D, maka F inversenya adalah min Dx plus B per Cx min A. Dan yang ketiga, jika Fx sama dengan akar dari N Ax plus B, maka F inversenya adalah X pangkat N min B per A. Contoh di sini, ada himpunan diagram sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebenarnya kalau fungsi ini harus ada arah panahnya ya, supaya kita menentukan yang mana domain dan yang mana kodomainnya. Nah, kita anggap yang sebelah kiri adalah domain atau daerah asal, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Yang di sebelah kanan adalah kodomain atau daerah kawan, atau bisa disebut juga sebagai rank daerah hasil jika memang hanya diketahui diagram sebelah kiri saja. Jadi untuk memperoleh diagram sebelah kanan, atau untuk memperoleh angka 4, 7, 12, 19, dan 28, kita menggunakan fungsi Fx di sana, yaitu x kuadrat plus 3. Di mana jika x-nya kita ganti dengan 1, maka fx-nya sama dengan 4, x-nya kita ganti 2, maka fx-nya sama dengan 7, x-nya kita ganti 3, maka fx-nya sama dengan 12, x-nya kita ganti dengan 4, maka fx-nya dapat 19, dan x-nya jika kita ganti dengan 5, maka fx-nya sama dengan 28. Nah, sedangkan kebalikannya, jika kita menggunakan fungsi F inverse, cari dulu berapa fungsi F inverse-nya. Langkahnya tadi, fungsi awalnya adalah Fx sama dengan x kuadrat plus 3. Ganti Fx dengan variabel Y, menjadi Y sama dengan x kuadrat plus 3. Setelah mendapat Y sama dengan, ganti yang tadinya Y sama dengan, menjadi X sama dengan. Bagaimana? Tukar posisi ruas X dengan Y. X yang di sebelah kanan menjadi sebelah kiri, Y sebelah kiri menjadi sebelah kanan. Maka di sini diperoleh Y min X sama dengan X kuadrat sama dengan Y min 3. Sehingga karena X-nya masih ada kuadrat, untuk menghilangkan kuadrat maka ruas kanannya muncul akar. X sama dengan akar Y min 3. Nah, jika sudah dapat nilai X sama dengan, tidak ada variabel lain, tidak ada angka lain di depan X,
pangkatnya hanya tersisa 1, maka inilah nilai dari inverse-nya, kembalikan lagi. Maka F inverse X sama dengan akar yang semula Y, kembalikan ke fungsi awalnya adalah X. Akar X min 3. Nah, berikutnya ada latihan. Latihan di sini ada fungsi fx, fungsi gx, dan fungsi hx. Ditanyakan f inverse x, g inverse x, h inverse x, f komposisi g inverse, berarti ini cari dulu komposisi antara f dengan g, baru diinverskan. Sedangkan yang E adalah G inverse komposisi F inverse. Jadi dari nomor B, soal B, komposisikan dengan soal A. Yang F adalah G inverse komposisi H inverse, dan yang G adalah F inverse komposisi G inverse komposisi H inverse. Ya, silahkan coba. Semoga berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.